warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcella Andriana Nuriana. Saya dari kelas 10-8. Di sini saya akan menampilkan pagelaran wayang yang berceritakan terbunuhnya Kebo Iwa oleh Pati Gajah Mada. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada Raja Baliaga. Kemudian yang ini Gajah Mada. Yang ini Kebo Iwa. Ini ibu Kebo Iwa dan ini ayahnya Kebo Iwa. Ini ada narator. Ini kepala desa. Yang ketiga ini adalah prajurit. Dan yang terakhir ada Ki Pasung Gerigi. Selamat menyaksikan. Dikisahkan di sebuah desa di Bali, hiduplah sepasang suami istri yang hidup rukun dan kaya raya. Namun, kebahagiaan mereka belumlah sempurna. Sebab setelah sekian lama menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Maka oleh sebab itu, pergilah mereka ke pura untuk memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Tanpa henti, mereka melakukannya setiap hari. Hal itu mereka lakukan untuk memohon kemurahan hati Sang Hyang Widi di Pura Bedugul, Badung. Beliau memohon kepada Sang Pencipta untuk diberikan keturunan. Namun, karena niat yang terlalu besar untuk mempunyai keturunan, tanpa sengaja istrinya menyampaikan permohonan yang sangat berlebihan. Tuhan, karuniakanlah kami seorang putra. Kami sanggup melakukan apapun, asalkan dikaruniai seorang putra. Berapapun kuatnya putra itu makan, kami siap memenuhinya. Waktu pun berlalu hingga pada akhirnya sang putri mulai mengandung. Betapa bahagianya mereka karena permohonan mereka telah dikabulkan oleh Sang Hyang Widi. Setelah cukup masa kandungannya, kini tibalah waktunya untuk bersalin. Alangkah bahagianya beliau ketika seorang putra lahir. Bayi itu pun diberi nama Kebo Waruga. Namun rupanya bayi tersebut bukanlah bayi biasa. Bayi yang baru lahir itu sanggup memakan makanan orang dewasa. Semakin hari, semakin banyak saja anak itu makan. Anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang tinggi besar. Karena tubuhnya yang besar itu, ia dipanggil dengan nama Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau. Karena Kebo Iwa yang makan terus-menerus dengan rakus, lama-kelamaan habislah harta orang tuanya. Suamiku, bagaimana ini? Semakin hari, anak kita semakin rakus. Uang kita sudah mulai menipis karena dibelikan makanan terus-menerus. Ya istriku, biarkan aku mencari solusi untuk anak ini. Untuk memenuhi kebutuhan makannya, terpaksa
suami istri itu pun meminta bantuan warga desa. Selamat siang, Pak. Maaf sebelumnya, kedatangan kami ke sini untuk meminta bantuan mengenai anak saya. Jadi, anak saya makanya sangat rakus, Pak. Karena itu, kami meminta bantuan warga desa untuk membantu memenuhi kebutuhan makan anak saya. Karena uang kami sudah tidak mencukupi lagi. Baiklah, saya akan coba membantu. Nanti saya akan musyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat desa. Keesokan harinya, ketua desa datang ke rumah sepasang suami istri tersebut untuk menyampaikan hasil musyawarah. Berdasarkan hasil musyawarah kami siap untuk menanggung kebutuhan makan anak Bapak. Tetapi kami tidak berjanji untuk memenuhi kebutuhan anak Bapak selamanya, karena kami juga belum tahu ke depannya akan bagaimana. Tidak apa, Pak. Sebelumnya, kami ingin meminta maaf karena merepotkan Bapak dan masyarakat setempat. Kami juga ingin berterima kasih karena Bapak dan masyarakat di sini telah bersedia untuk membantu kami. Dengan senang hati kami membantu Anda, Pak. Semenjak itu, segala kebutuhan makan Kebo Iwa ditanggung oleh masyarakat desa. Mereka juga memasak makanan yang begitu banyak untuknya. Namun benar saja, lama-kelamaan mereka juga tak sanggup lagi menyediakan makanan. Akhirnya mereka meminta Kebo Iwa untuk memasak makanannya sendiri. Dan penduduk desa hanya menyediakan bahan mentahnya saja. Kian hari, Kebo Iwa tumbuh menjadi seorang yang serba besar. Jangkauan kakinya lebar, membuat ia dapat berpergian dengan sangat cepat. Tubuhnya pun sangat kuat. Cerita dari kekuatan Kebo Iwa pun terdengar hingga ke kerajaan Baliaga dan mengangkat Kebo Iwa sebagai jenderal kerajaan pasukan yang baru. Penguasa kerajaan Baliaga bernama Sri Ratna Bumi Banten. Ini adalah Sri Ratna Bumi Banten. Semenjak saat itu, Kebo Iwa menjadi terkenal hingga kerajaan Majapahit mulai membuat strategi baru sebelum prajurit Majapahit datang ke kerajaan Bali. Wahai para prajurit, sebaiknya kita harus lebih berhati-hati kepada Kebo Iwa karena beliau bukanlah orang sembarangan. Baik, Pak. Berhari-hari Gajah Mada memikirkan strategi baru, hingga pada akhirnya Gajah Mada memutuskan berangkat ke Bali secara resmi. Rombongan Gajah Mada mendarat di Segoro Rupek Galimanuk. Mereka menuju Celukan Bawang, merambas Tegalan di desa Garambung, serta di desa Pangestu. Bulan-bulan kemudian
naik perahu kembali menuju Pulaki, terus ke Gianyar dan Samprangan. Setelah itu, tersirat kabar kedatangan rombongan dari Majapahit di Bali. Mendengar kejadian itu, Ki Pasung Gerigi sebagai mangkubumi kerajaan Bali yang tinggal di Tengkulak langsung mempersiapkan diri dan pasukannya untuk bertempur. Para prajurit, bersiaplah karena ada prajurit dari kerajaan Majapahit datang. Baik, Ki. Tetapi saat bertemu, Gajah Mada malah menghaturkan salat sembah ampun kepadanya. Maafkan atas kedatangan hamba tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Hamba adalah utusan kerajaan Majapahit bernama Patih Gajah Mada. Kedatangan hamba atas kehendak Ratu Tribuana Tunggal Dewi untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Baliaga. Mendengar penjelasan Patih Gajah Mada, Ki Pasung meyakini bahwa kedatangan mereka ke sini tidak berniat buruk. Lagi pula, mereka tidak membawa peralatan perang. Berangkatlah Ki Pasung mengantar utusan Raja Majapahit tersebut menghadap Sri Ratna Bumi Banten. Sesampainya di kerajaan Baliaga, semua rombongan Patih Gajah Mada menunduk. Mereka berjalan membungkuk sebagai penghormatan kepada Raja Baliaga guna mengambil simpati sang raja. Melihat sikap sopan itu, Paduka Raja Baliaga menghormatinya, sehingga ia dipanggil untuk mendekat. Hai Patih Gajah Mada, kemarilah mendekat padaku. Berita apa yang kau bawa untukku? Ceritakanlah, jangan engkau merasa sungkan. Patih Gajah Mada pun menghaturkan sembah kepada Sri Baginda Raja Baliaga. Ampun Paduka Tuanku, hamba diutus oleh Paduka Tuanku Putri Ratu Majapahit untuk menghadap Tuanku Raja, mempersembahkan sepucuk surat. Hamba mohon ampun jika hamba membuat kekeliruan tentang tata cara menghadap ke hadapan Sri Baginda Raja Agung. Inilah surat dari beliau. Mohon Paduka Raja menerimanya. Akhirnya, Raja pun menerima surat tersebut dan membaca isinya. Antara lain berbunyi, pertama, Majapahit memohon dengan sangat agar kerajaan Bali jangan menyerang kerajaan Majapahit. Kedua, memohon hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memohon kesediaannya agar kedua diperkenankan untuk pergi ke Jawa agar dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikannya sudah terkenal di tanah Jawa. Mengenal isi surat yang remah lembut dan sopan, apalagi
ditandatangani oleh Ratu Kerajaan Majapahit, maka tak ada prasangka buruk. Raja Baliaga menerima semua permintaan dari Kerajaan Majapahit. Sungguh senang hati Pati Gajah Mada mengetahui tawarannya telah diterima, sehingga rombongan Majapahit pun kembali pulang. Di sisi lain, Kebo Iwa terlebih dahulu menghadap Astasura Bumi Banten untuk berpamitan kalau melakukan puja bakti di sejumlah pura. Barulah kemudian Kebo Iwa melakukan perjalanannya ke Majapahit sendirian. Namun mendadak di tengah samudera terjadilah pertanda alam yang tidak baik. Hujan dan badai, kilat bersaut-sautan, dan perahu layar pun terombak-ambing diterjang ombak tinggi. Tahu dirinya akan terkena bencana dan ingat kewajibannya sebagai seorang ksatria yang tidak boleh tidak boleh mengingkar janji untuk datang ke Majapahit. Kebo Iwa lantas turun dari atas perahu dan berenang menuju tujuannya. Kebo Iwa berhasil sampai ke tepi pantai, namun pertanda alam itu membuatnya menjadi semakin waspada. Kedatangan Pati Kebo Iwa ke Majapahit menyebabkan para tentara Majapahit menjadi terperangan. Rasa kagum bercampur dengan waspada tergambar jelas dari wajah mereka saat memandang Kebo Iwa. Mereka takjub dengan ukuran tubuh Kebo Iwa yang sangat besar. Gajah Mada menyambut kedatangan Kebo Iwa dan menghadapkannya pada Ratu Tribuana Tunggal Dewi. Pada pertemuan itu, Gajah Mada kembali menegaskan niatnya untuk menjalin persahabatan dengan Bali dengan cara menikahkan Kebo Iwa dengan wanita terhormat pilihan Sang Ratu Majapahit. Namun, sebagai persyaratan awal, Gajah Mada meminta agar Kebo Iwa membuat terlebih dahulu sebuah sumur yang nantinya akan diserahkan pada salah benarnya, dan juga nantinya semua itu pasti akan bermanfaat bagi rakyat banyak. Tetapi ada satu syarat yang harus dilakukan untuk menikahi wanita pilihan ratu tersebut, yaitu dengan membuat sebuah sumur. Kebo Iwa memandang permintaan itu bukanlah suatu hal yang sulit baginya. Apalagi hal tersebut sering ia lakukan dengan segera Kebo Iwa menyanggupi persyaratan itu. Bahkan berencana membuat sumur yang sangat besar agar sumur itu memberi manfaat yang makin besar pula. Baiklah, saya menyanggupi persyaratan itu. Bahkan saya bisa membuat sumur yang sangat besar agar manfaatnya makin besar pula. Kebo Iwa segera memenuhi persyaratan tersebut pada tempat yang telah ditentukan. Dalam tempo singkat, sumur itu mulai berbentuk dan memiliki kedalaman yang cukup. Namun, belum sempat lubang yang dibuatnya menjangkau mata air, tiba-tiba saja Gajah Mada memerintahkan para prajurit untuk segera menurunkan kembali bebatuan dan tanahnya di sekitar. Para prajurit,
turunkan tanah-tanah itu kembali. Baik, Pak. Kebo Iwa terperangkap di bawah tanah. Gajah Mada memandangi sumur yang tertutup itu dengan perasaan sedih. Tapi tetap harus dilakukan bagaimanapun juga. Sebagai seorang abdi negara, ia harus menempatkan kepentingan negara di atas segalanya, meskipun harus membunuh rasa kemanusiaan yang dimilikinya. Di sisi lain, Kebo Iwa di dalam tanah tidaklah mati. Ia justru tersadar bahwa sebagai seorang patih, kemampuan sakti mandraguna saja sungguh tidak cukup. Yang tidak dimilikinya adalah ilmu strategi dan politik. Mereka yang pandai berpolitik akan cenderung menang daripada orang-orang sakti. Dan Kebo Iwa mengakui kehebatan lawannya kali ini dalam menyiapkan strategi. Tetapi Kebo Iwa juga sadar bahwa seperti juga Gajah Mada, dia adalah abdi negara yang tidak boleh menyerah begitu saja atas nama kemuliaan negaranya. Maka dengan segala kekuatannya, Kebo Iwa mengemaskan kembali bebatuan dan tanah yang menimbunnya ke atas. Kembali kasih sumber kembali berhadapan langsung dengan Gajah Mada. Melihat lawannya hanya bertegun dengan kemunculannya, Kebo Iwa mengambil kesempatan untuk segera menyerang Gajah Mada. Pertarungan pun terjadi hingga debu-debu berterbangan dan waktu yang cukup lama. Gajah Mada benar-benar merasakan bagaimana lawannya kali ini benar-benar tangguh, seperti apa yang telah dilaporkan kepadanya. Gajah Mada mulai berdebar, membayangkan cita-cita junjungannya Tribuana Tunggal Dewi untuk mempersatukan Nusantara ternyata akan gagal hanya dalam langkah awal saja. Namun di detik itu pula, Kebo Iwa yang was-was tiba-tiba menangkap pertanda aneh dari masa depan. Mata batinnya melihat bagaimana orang muda yang sedang dihadapinya memiliki cahaya kebesaran yang tak tertahankan. Sejarah agung akan diukir olehnya, dan ketika cahaya kebesaran itu nantinya lenyap, bayilah justru yang kelak akan mewarisi cahaya itu. Dalam pertarungan sengit itu, Kebo Iwa mulai bimbang. Ia mulai merasa bahwa ia harus mengalah demi masa depan Bali sendiri ratusan tahun kemudian. Bahkan setelah Majapahit runtuh, namun sebagai seorang kesatria, pantang baginya untuk menyerah dalam pertempuran. Hingga kemudian Kebo Iwa mengambil keputusan memilih mati di tangan Gajah Mada. Sebuah keputusan yang sulit, namun tetap harus dilakukan agar cahaya itu ratusan tahun kemudian benar-benar menjadi milik Bali, dan berat hati diberitahukannya kelemahan kesaktian yang yakni bubuk kapur. Gajah Mada terenyah. Ia tidak menduga lawannya akan mengatakan sendiri kelemahannya itu. Gajah Mada tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi padanya. Sebelum akhirnya Kebo Iwa memberitahukan kelemahannya, Kebo Iwa sempat menanyakan alasan seorang patih dari kerajaan yang besar berlaku licik dan tidak pantas. Apa alasanmu? Kenapa kamu seorang negarawan berlaku licik dan tidak pantas? Kewajiban seorang kesatria untuk memperluas wilayah kerajaannya serta
mempersatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Karena Patih Kebo Iwa merupakan batu sandungan, maka wajib untuk disingkirkan. Mendengar hal itu, Kebo Iwa berkata, "Aku datang ke sini adalah perintah dari raja yang sangat kucintai. Maka pantang bagiku untuk kembali. Namun kewajibanmu mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit tidak akan kuhalangi. Dan aku akan memberikan rahasia kematianku padamu." Diam-diam ternyata Kebo Iwa mendukung rencana Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. Karena itu, dalam pertempuran yang sedang berlangsung sengit tersebut, Kebo Iwa memberitahukan kelemahannya pada Gajah Mada. Namun, Kebo Iwa juga memberikan kutukannya dengan bersumpah mengatakan, "Kematianku akan terjadi jika menggunakan bubuk kapur. Tetapi karena kamu cara licik telah menipu aku, maka kelak negeri Nusantara bentukanmu akan diperintah dan dijajah oleh orang-orang berkulit putih, berhidung mancung, dan berambut pirang. Saat itu, rohku akan menyatu dengan orang-orang kulit putih tersebut, hingga aku menjadi puas, dan saat kerajaanmu cahayanya mulai meredup, maka saat itu Balilah yang akan memancarkan cahayanya." Setelah Kebo Iwa mengatakan itu, Gajah Mada langsung memukul batu kapur yang ada di hadapannya dan mengubahnya menjadi sangat kecil hingga menjadi bubuk batu kapur. Batu kapur itu ia lemparkan ke Kebo Iwa sehingga Kebo Iwa kesulitan untuk bernapas. Dengan sisa kekuatan yang Kebo Iwa miliki, Kebo Iwa menyerang Gajah Mada. Gajah Mada yang mengetahui itu langsung menyerang balik dan menusuk dada Kebo Iwa dengan kerisnya hingga tewas. Kematian Kebo Iwa membuat kerajaan Bedahulu kehilangan salah satu pemimpin terbaiknya yang mampu menghadapi serangan luar, termasuk dari Majapahit yang kemudian benar-benar menginvasi Bali. Meskipun dihadang oleh para kesatria yang gagah berani, dalam pertempuran habis-habisan, Bali akhirnya takluk juga. Tamat, terima kasih.